Halo, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Audiah Amanda, NIM 0517028818 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan mempresentasikan laporan mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan suatu bangsa. Investasi dalam pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, dalam pengelolaan keuangan negara, efisiensi anggaran menjadi suatu hal yang krusial. Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan, baik dampak positif maupun tantangan yang dihadapi. Efisiensi anggaran dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai hasil yang optimal dalam pendidikan dengan penggunaan sumber daya keuangan yang minimal. Prinsip-prinsip efisiensi anggaran dalam pendidikan meliputi 1. Alokasi yang tepat sasaran, mengarahkan dana ke program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 2. Pengurangan pemborosan, menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu atau tidak efektif. 3. Optimalisasi penggunaan sumber daya, memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun teknologi. 4. Akuntabilitas dan transparansi, memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk publik. Efisiensi anggaran yang diterapkan dengan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada sektor pendidikan, antara lain sebagai berikut. Peningkatan kualitas pendidikan. 1. Pengembangan profesional guru. Efisiensi anggaran memungkinkan alokasi dana untuk pelatihan guru, workshop, dan pengembangan kurikulum yang inovatif. Hal ini meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran. 2. Peningkatan sarana dan prasarana. Pengelolaan anggaran yang efisien dapat mengalokasikan dana untuk pengadaan buku, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. 4. Pemanfaatan teknologi. Efisiensi anggaran dapat mendorong investasi dalam teknologi pendidikan seperti platform pembelajaran online, perangkat lunak pendidikan, dan akses internet yang dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Pemerataan akses pendidikan. 1. Beasiswa dan bantuan keuangan. Efisiensi anggaran memungkinkan pemberian beasiswa serta bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. 2. Pembangunan infrastruktur. Pengelolaan anggaran yang efisien dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan sekolah serta fasilitas pendidikan di daerah terpencil atau tertinggal, sehingga meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. 3. Program inklusi. Efisiensi anggaran dapat mendukung program-program inklusi yang memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak. Peningkatan manajemen pendidikan. 1. Sistem informasi manajemen pendidikan. Efisiensi anggaran mendorong penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi, yang memudahkan pengelolaan data siswa, keuangan, dan sumber daya lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi. 2. Pengawasan dan evaluasi. Pengelolaan anggaran yang efisien memungkinkan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap program-program pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Meskipun efisiensi anggaran memiliki potensi manfaat yang sangat besar, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. 1. Resistensi terhadap perubahan, di mana perubahan dalam pengelolaan anggaran seringkali menghadapi resistensi
dari pihak-pihak yang terbiasa dengan cara-cara lama, sehingga menghambat implementasi efisiensi. 2. Kurangnya data yang akurat dan terkini. Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk perencanaan dan pengalokasian anggaran yang efektif. Kurangnya data yang memadai dapat menyebabkan inefisiensi dan salah sasaran dalam penggunaan dana. 3. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Pengelolaan keuangan yang efisien membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dapat menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi anggaran. 4. Prioritas politik yang berubah-ubah. Perubahan prioritas politik dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk pendidikan. Ketidakstabilan dalam kebijakan anggaran dapat mengganggu perencanaan serta implementasi program-program pendidikan jangka panjang. Beberapa negara atau daerah telah berhasil menerapkan efisiensi anggaran dalam sektor pendidikan. Contohnya, 1. Finlandia dikenal dengan sistem pendidikannya yang berkualitas tinggi. Finlandia menekankan pada pelatihan guru yang berkualitas serta otonomi sekolah yang besar. Efisiensi anggaran dicapai melalui fokus pada kualitas guru daripada rasio guru murid yang rendah, serta pemanfaatan sumber daya secara efektif di tingkat sekolah. 2. Singapura. Negara ini berinvestasi besar dalam pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Efisiensi anggaran dicapai melalui perencanaan yang matang, evaluasi program yang ketat, dan fokus pada hasil pembelajaran yang optimal dengan sumber daya yang tersedia. Maka kesimpulan dari laporan ini yaitu efisiensi anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas, aksesibilitas, serta manajemen pendidikan. Namun, implementasinya membutuhkan komitmen, inovasi, serta kerjasama dari semua pihak yang terkait. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Besar harapan saya, video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan.